Baru-baru ini, Pak Pram, Gubernur Jakarta, menyatakan bahwa retribusi air di Jakarta ini lebih murah daripada daerah lain di sekitar Jakarta. Coba kita cek faktanya ya. Pertama, kami tidak menemukan adanya retribusi air minum di Perda 1 nomor 2024. Lalu yang kedua, terkait dengan penggolongan, ini penting sekali nih. Kalau buat penghuni apartemen dan kondominium, itu kan seharusnya masuk di kelompok K2. Hunian bukan di kelompok K3 seperti yang diterapkan di Jakarta. Nah, kalau kita mengambil contoh di Depok ini tertib nih ikut aturan. Karena apartemen dan kondominium di situ juga masuk sebagai kelompok K2. Lalu yang ketiga, terkait dengan tarif. Bener nggak nih ya, tarif air minum di Jakarta ini lebih murah? Kalau kita bandingkan dengan Depok, untuk apartemen atau kondominium dengan pemakaian di atas 20 meter kubik, itu mereka di Depok itu hanya kena 13.000 loh. Sementara di Jakarta kenanya 21.500 yang melanggar tarif batas atas air minum Pamjaya. Lalu kalau misalnya yang keempat nih, kita coba bandingin dengan tarif air minum untuk rumah tapak mewah. Di Depok itu maksimal hanya 12.800 per meter kubiknya, tapi di Jakarta kenanya Rp20.000 per meter kubik. Yang kelima, yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang ditetapkan oleh Kepgub Jakarta ini adalah tarif air minum. Sedangkan Pamjaya ini baru memberikan layanan air bersih dan di surat edarannya dia juga mengenakan tarif baru untuk layanan air bersih, bukan air minum loh. Jadi kok lebih mahal ya Jakarta dibanding Depok? Rekan-rekan sesama warga, jadi kalian sudah mendengar sendiri kan kondisinya bagaimana gubernur sekarang. Jawabannya mengenai kenaikan tarif air bersih. Dan itu kan sudah dijelaskan berulang kali oleh Sus Francine ya dari partai PSI. Nggak tahu ya partai yang lain itu kenapa tidak ikut membela ya, memperjuangkan ini untuk warga. Ya, gitulah kondisi dari gubernur kita. Gimana ya? Padahal peraturan gubernur juga banyak terjadi pelanggaran ya di lapangan pada faktanya. Meninjau kondisi gubernur kita yang jelas-jelas seperti itu ya. Ya gimana ya? Kok kita ini sebenarnya berharap ya, kita ini kan warga ya, warga apartemen termasuk saya ini berharap kepada anggota dewan. Nah, kalau gubernur itu ya harus mungkin ke DPR atau ke menteri ya. Kalau memang pejabat tingginya bermasalah atau melakukan tindak maladministrasi dan perbuatan melawan hukum, ya kenapa tidak digugat? P3SRS dan organisasi persatuannya itu kan besar, organisasi besar dan memiliki dana yang puluhan miliar atau ratusan miliar. Masa sih kalau membela untuk kepentingan warga itu setengah-setengah gitu loh. Kalau posisinya memang benar ya kenapa tidak digugat saja gubernurnya. Jadi keputusan sidang itu sangat bermanfaat bagi warga banyak ya. Hajat hidup orang banyak itu layak untuk diperjuangkan. Kemudian ya ini bukan masalah uangnya kecil atau besar ya. Ini masalahnya itu kalau uang kecil kalau dikumpulin semua ratusan ribu unit itu uangnya berapa gitu loh. Kadang kita ketemu warga yang pikirannya itu hanya dia memandang dari sisi kepentingan diri dia sendiri, kemampuan diri dia sendiri, nggak mikirin nggak mikirin kondisi orang lain, nggak mikirin kondisi sebagaimana seharusnya itu ditempatkan sesuai dengan porsinya, dengan fungsinya yang benar gitu loh. Jadi kalau semuanya diremehkan hanya segitu atau hanya murah atau sebagainya ya rusak. Kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial ini rusak karena
ada pelanggaran-pelanggaran itu dibiarkan saja. Berterima kasih sih kepada gubernur, penjabat gubernur sebelumnya, dan juga kepada gubernur saat ini Pramono yang semakin jelas gitu loh, kualitasnya itu semakin jelas. Dan juga hal ini adalah sebagai pelajaran dari P3SRS dan anggota Dewan juga. Jadi ketika mereka didiamkan, diacuhkan, atau tidak dibenarkan, padahal posisinya di pihak kita ini benar, tapi ya itulah pelajaran bagi mereka, karena mereka itu sebenarnya selama ini juga banyak melakukan pelanggaran, dan warga yang komplain, yang bersurat dan mengusulkan dan lain sebagainya juga banyak yang didiamkan saja gitu loh, tidak direspon. Udah ngerti nggak benar, ya tidak minta maaf kepada warga. Hari ini ada warga yang memposting di grup itu masalah kebahagiaan atau menikmati hidup ini adalah salah satunya dengan cara merubah yang negatif menjadi positif. Ya saya sih setuju gitu ya, tapi ya perlu dijelaskan. Yang negatif itu seperti apa, yang positif itu apa. Karena bagi sebagian orang ataupun kebanyakan manusia di sini tuh korupsi itu belum tentu itu negatif. Itu menjadi suatu yang wow, yang mungkin menjadi suatu perlombaan besar-besaran korupsi. Sama atau menjadi anggota lembaga tertentu, atau misalnya menjadi anggota P3. Udah ngerti P3-nya nggak benar, tapi ya merasa bangga, merasa apalah. Jadi yang negatif itu yang bagaimana yang perlu kita jelaskan juga. Ya, orang itu kan mau merubah negatif ke positif kan harus ada perjuangan, harus ada prosesnya. Ya kalau hal-hal yang negatif ditegur, diperingatkan tapi tidak ada perbaikan, lah gimana mau positif. Kita kan sebagai warga, hak-hak kita kan ingin terpenuhi, mendapatkan hak perlindungan konsumen, mendapatkan pelayanan yang adil dan terbuka dan transparan dan jelas, pelayanan yang jelas gitu kan. Ya kalau tidak ada perbaikan, ya gimana kita nggak berhenti komplain. Ya kita berhenti komplain kalau memang sudah ada perbaikan, sudah ada permintaan maaf, atau warga mendapatkan ganti rugi, atau warga harus dikembalikan dendanya, denda-denda yang sebelumnya itu harus dikembalikan karena tidak ada dasar hukumnya. Dan ketika warga minta diperlihatkan dasar hukumnya apa, juga berulang kali, bukan hanya sekali ya, berulang kali itu nggak ditunjukkan. Ini kan suatu pelayanan yang tidak lazim ya. PT, ICM dan P3SRS Mediterania Garden Residence 2 di Podomoro City mendapatkan surat somasi ke-1 dan 2 dari warga apartemen. Dan sedang mengupayakan atau mengajukan proses mediasi kepada RW 8 yang diketahui atau ditembuskan kepada Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Wali Kota Jakarta Barat dan DPRD Jakarta Komisi A. Mau positif ya tentu ada prosesnya gitu loh. Negatif positif itu kan ada sebab akibatnya. Ini orang ini sebabnya itu apa? Kok komplain, kok memperjuangkan haknya sebagai warga dan terus menerus itu kenapa? Ya karena memang mereka mendiamkan dan mereka tidak merespon. Nah seperti itu. Jadi mendiamkan dan tidak merespon itu juga dialami oleh pejabat-pejabat daerah atau pejabat negara juga. Bukan hanya warga yang didiamkan. Itu kesaksian yang pernah saya dapatkan secara langsung dan juga saya saksikan di video. Demikian info terkini dari saya sesama warga apartemen. Ya, saya harap kita sebagai warga apartemen ya harus bisa membela hak kita ya, hak kita sebagai warga yang sudah membayar IPL, membayar sinking fund, membayar
air, listrik, parkir, ya semuanya itu harus ada kejelasan, harus ada peraturan yang jelas. Memakai fasilitas umum juga harus ada peraturan-peraturan yang resmi, yang jelas, yang detail. Karena selama ini banyak terjadi kegaduhan, keributan, pertengkaran mengenai pemakaian fasilitas umum ya. Ya gimana ya? Ya saya sudah berusaha ya, bagaimana usaha kalian itu apa gitu loh. Jangan hanya diam saja. Ya orang jahat akan menang jika orang baik itu hanya berdiam diri saja. Ya warga kalau dizolimi, kalau dibodohin terus menerus, kalau dibohongin terus menerus, ya gimana ya? Tidak lazim itu. Ya misalnya masalah booking lapangan tenis yang tidak lazim dan tidak nyaman di tengah malam jauh begitu, ya warga-warga yang generasi tua juga diam aja, nggak ada nggak ada inisiatif untuk bagaimana supaya bisa booking dengan lebih nyaman, lebih lazim, lebih tertib. Ya mungkin diadakan aplikasi ya, aplikasi khusus apartemen untuk mengatur segala sesuatunya termasuk booking. Kecerdasan rendah dan penakut, beda dengan sabar dan mengalah, tidak merespon, tidak menjalankan tugas atau fungsi jabatannya. Sangat jelas berbeda dengan bersabar dan mengalah. Munafik dan penjilat, jelas beda dengan sabar dan mengalah. Menipu membodohi sesama warga, beda dengan sabar dan mengalah.